Konnichiwa, aku Adrian Filipus dari NIM 081. Buongiorno, aku Gali Abrinandi dengan NIM 087. Assalamualaikum, aku Mikael dengan NIM 092. Kami dari kelompok 1. Di sini kita akan ngebahas kasus dari friendship recession untuk memenuhi UAS dari komunikasi antar pribadi. Tanpa panjang-panjang, selamat menyaksikan. Elon, aku mau cerita dong. Apa, Pli? Boleh cerita aja kayak biasanya. Jadi ini hal yang bikin aku pusing sih melihat anaknya dari bawah. Ini soal keluarga aku. Jadi Gitu. Tapi lihat deh. Ini kan aku kemarin berjalan-jalan dari Singapura. Aku tuh bingung, kemarin aku Universal ke sini. Nah, aku bingung, tolong pilih yang bagusnya tuh yang mana ya fotonya. Aku pengen aku post di IG ku. Kan seru nih sama keluarga. Kok bisa ya Dylan sejahat ini? Bahkan di saat aku lagi mau cerita masalah keluargaku, dia sempat buat pamerin momen bahagianya di depanku. Padahal selama ini dia juga tahu kalau ekonomi keluarga kita jauh banget bedanya. Halo Lon, aku udah gak mau panjang-panjang. Intinya aku udah capek, oke? Halo, Adrian di sini. Jadi kalian tadi udah lihat kan video mengenai kisah Dylan dan Kipling. Sebenarnya mengapa sih itu relevan di kehidupan kita? Sebelum aku pengen mulai ke penjelasannya, aku pengen ngasih tahu ke kalian. Kalian tuh tahu nggak sih perbedaan dari persahabatan dari teman itu sendiri? Tahu? Apa jangan-jangan kalian cuma sahabat ya udah sahabat aja, teman-teman aja. Oke, sini aku jelasin. Untuk persahabatan itu sendiri, menurut Fair di 1996 menyatakan bahwa persahabatan itu adalah seseorang yang kita itu memiliki ikatan emosional yang sangat tinggi. Jadi bukan cuma segini, tapi segini di luar kamera. Nah itu sangat tinggi, sangat dekat, di mana kesamaan kita itu sangat cocok dengan mereka. Kata kuncinya emosional, intim yang tinggi. Tapi kalau untuk teman, Devito menjelaskan di bukunya di 2019 kalau itu merupakan seseorang yang kita itu memiliki kesamaan atau kesukaan yang sama. Misalnya aku sama dia sama-sama suka main Mobile Legends, suka game FPS, sama-sama suka otomotif. Nah itu namanya teman. Tapi memang keintimannya itu sangat masih di bawah, di tahap rendah. Nah ini juga dijelaskan oleh Mas Aristoteles. Itu dia menjelaskan bahwa sahabat itu ya di Nicomachean Ethics-nya di bukunya, bahwa seorang sahabat pengen yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk sahabat-sahabat. Itu yang membedakan persahabatan dan pertemanan. Sebelum kita lanjut ke tipe persahabatan dan pertemanan yang lain, aku pengen jelasin dulu bahwa menurut Rollins 1992, sahabat itu ada tahap. Gak semua berawal, tidak. Ada tahapnya. Kalian penasaran? Oke, kita lanjut. Oke, tadi kan aku udah jelasin kalau kita itu akan ngebahas tentang tahapan persahabatan, yaitu yang dikemukakan oleh Rollins 1992. Nah, tahapan persahabatan itu ada 6. Kita mulai dari yang pertama ya. Nah, menurut Rollins itu yang pertama itu adalah interaksi terbatas peran. Misalnya, kita itu berinteraksi dengan sesama teman itu terhadap peran sosial kita. Misalnya teman sekerja atau misalnya teman yang sesama les. Kalau dalam konteks ini kita sebagai mahasiswa ya teman satu kuliah. Itu tahap yang pertama. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu untuk tahap kedua di penjelasan Rollins ada hubungan persahabatan. Tapi tunggu dulu, jangan miskonsepsi, ini belum masuk ke persahabatan. Tapi ini udah mulai tahap kita itu udah mulai penasaran. Bukan cuma sebatas peran sesama anak kuliah, enggak. Tapi aku udah misalnya penasaran sama si A, penasaran sama si B. Pengen mencari tahu lebih lanjut apa yang membuat kita sama, apa yang sama-sama kita suka. Itu tahap kedua. Untuk tahap ketiga, lanjut kita bahas ya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah bergerak menuju hubungan persahabatan.
Nah ini adalah situasi di mana kita nih sama calon sahabat kita itu udah mulai mengenali satu sama lain, penasaran satu sama lain, tapi bukan kayak tadi, bukan sama-sama kesukaan, tapi udah pengen konteks pribadi, bener-bener lebih ke ranah yang personal. Ini di tahap yang ketiga, yaitu bergerak menuju persahabatan. Tahap keempat akan kita bahas lebih lanjut, oke? Nah, untuk tahap yang keempat di Rollins itu menjelaskan ada nascent friendship atau pertemanan yang baru. Nah, tadi kan kita udah ngejelasin kalau hubungan bergerak menuju persahabatan itu kita cuma penasaran. Tapi kalau di tahap ini kita udah mengakuin. Jadi nggak ada gunanya kalau perjuangan tapi nggak ada pengakuan. Jadi di sini tuh memang udah di tahap dimana kita saling mengakui kalau iya aku berteman sama si A, iya aku berteman sama si B. Nah disinilah nascent friendship atau pertemanan baru mulai tumbuh. Lanjut. Ayo. Untuk tahap yang kelima yaitu persahabatan yang stabil. Jadi kalau tadi mereka terus menghabiskan waktu bersama, itu mereka kan berkembang dari pertemanan langsung ke persahabatan yang stabil. Disinilah mereka benar-benar udah saling percaya satu sama lain, dan tanda yang paling kuat dari persahabatan stabil adalah mereka mulai menganggap remeh satu sama lain. Tapi bukan konotasi negatif. Artian mereka tuh udah saking nyamannya, mereka ngejelekin satu sama lain, mereka buka-bukaan, bareng-bareng. Di situ kalian tahu bahwa kalian sudah berada di tahapan persahabatan yang stabil. Mau itu pertemanan, persahabatan, kalau tadi yang tahap sebelumnya kalian mau lanjutin, itu udah masuk ke persahabatan. Kita lanjut ke tahap yang terakhir, kalau tidak stabil. Lanjut. Nah, untuk tahap ke-6 sebenarnya ini bukan kelanjutan ya. Ini nggak akan selalu seperti ini, tapi ini adalah tahap atau realita di mana persahabatan itu mulai pudar. Nah, ini biasanya terjadi karena ada aturan yang dilanggar, atau misalnya kita itu udah nggak mau hangout lagi, atau udah lulus. Nah, karena udah ada kelanggaran itu, lahirnya persahabatan mulai pudar. Jadi nggak langsung terjadi gitu. Nah, untuk persahabatan lanjut yaitu associative friendship akan dijelasin oleh Mikael. Lanjut. Oke, lanjut ke associative friendship, di mana teori ini tuh masih berkaitan erat dengan apa yang Adrian jelaskan tadi, yaitu pertemanan sejati. Di associative friendship ini adalah hubungan pertemanan yang saling menguntungkan, saling menyenangkan, tapi yang membedakan dengan pertemanan sejati itu adalah associative friendship tidak memiliki ikatan emosional di dalamnya. Nah, associative friendship sendiri itu biasanya berawal dari satu lingkup yang sama atau lingkungan yang sama. Contohnya satu sekolah, satu kelas, satu organisasi, dan lain-lain. Nah, biasanya associative friendship ini adalah hubungan yang sementara dan biasanya akan berakhir kalau salah satu pihak itu keluar dari lingkup tersebut. Tapi teman-teman, associative friendship itu tidak selalu berakhir seperti itu. Kadang associative friendship itu juga berubah menjadi pertemanan sejati, tergantung dengan orangnya. Nah, setelah ini akan dijelaskan oleh Galih tentang teori mediated interpersonal communication, karena di awal mereka tidak hanya menjelaskan tentang tatap muka saja, tetapi juga berkomunikasi melalui teknologi, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke mediated interpersonal communication. Jadi komunikasi yang dimediasi oleh teknologi, contohnya melalui media sosial, itu cenderung mengurangi keintiman karena kita tidak bisa melihat ekspresi wajah, bahasa tubuh, ataupun nada bicara dari lawan bicara kita. Nah, selain itu, komunikasi online atau daring juga menimbulkan comparison atau kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya dalam konflik ini adalah si Kipli yang dia melihat unggahan Delon ketika berada di luar negeri dan dia cenderung membandingkan dirinya dengan kesenjangan ekonomi yang ada pada mereka. Nah, ini menjadi dialektika persahabatan di hubungan mereka. Dialektika persahabatan akan dijelaskan oleh Adrian lagi. Nian. Oke, makasih Mas Galih. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin Mas Galih, kita akan masuk ke konsep dialektika. Nah, kalian sendiri tuh tahu nggak sih dialektika itu apa? Nah, dialektika itu sebuah pertentangan atau konflik yang terjadi di hubungan interpersonal. Kalian semua pasti pernah dong punya konflik sama teman-teman kalian atau sama pacar kalian. Nah, konflik itulah yang disebut dialektika. Nah, dalam konteks ini Kipli dan si Delon itu pasti punya konfliknya tadi, makanya mereka berantem kan. Nah, di situasi ini ada namanya privacy dan openness di dalam kontekstual perdialektikaan. Nah, untuk openness sendiri akan langsung dijelaskan sama teman-teman saya. Masuk. Nah, selanjutnya adalah openness ya teman-teman. Openness itu adalah keterbukaan dalam sebuah hubungan, di mana keterbukaan ini adalah bertukar informasi, masalah, cerita, dan lain-lain. Konteksnya di dalam video awal tadi tentang Delon dan Kipli, itu adalah si Kipli itu sebelumnya sering cerita kepada Delon. Nah, sampai akhirnya di terakhir Kipli curhat masalah keluarganya ke Delon yang tidak didengarkan sama Delon. Lanjut ke privacy Mas kali. Nah, kalau privacy keterbalikan dari openness. Jadi privacy
privacy ini adalah kecenderungan untuk membatasi diri atau memberi pertahanan kepada diri sendiri dan privasi diri sendiri terhadap pertemanan itu sendiri. Jadi yang dilakukan Kipli adalah ketika dia mulai melihat unggahan Delon yang menurutnya menjadi kesenjangan antara dia dengan Delon, dia mulai membatasi interaksinya kepada Delon, dia mulai membatasi, dia hanya mau berkomunikasi dengan Delon secara online saja. Tapi kalian tahu juga nggak sih kenapa ada perasaan perbedaan di saat kita tuh berkomunikasi lewat media, teknologi sama nyata? Nah itu dia akan dijelaskan di social presence theory. Kayak mau ketemu depan muka, lewat HP, lewat chat, lewat call, itu beda-beda yang akan dilanjutkan di social presence theory. Oke, kembali lagi sama aku yang akan ngebahas social presence theory. Jadi sebenarnya social presence theory itu apa? Nah, teori ini tuh dikemukakan pertama kali oleh Short, Williams, dan Christie pada tahun 1976. Dia menyatakan bahwa medium komunikasi itu sendiri sangat penting untuk menyatakan keberadaan dari seseorang atau lawan bicara. Dalam konteks ini ada 4 hierarki, yaitu face to face, tatap muka, offline, ada video call, ada telepon, dan chat. Nah, hierarki paling tinggi tentu paling face to face. Itu kita akan bisa merasakan kehadiran seseorang itu lebih intim. Nah, dalam konteks persahabatan ada 3 faktor, yaitu immediacy, intimacy, sama non-verbal cues. Di konteks Kipli dan Delon hubungannya, Kipli ini merasakan keberadaan sosial dari si Delon. Tapi sayangnya dia tidak bisa merasakan intimacy dari si Delon ini sendiri. Walaupun mereka udah face to face, udah diberadahi di hierarki paling tinggi, tapi dia masih gagal dalam memenuhi faktor yang paling penting, yaitu intimacy itu sendiri. Jadi sangat penting ya. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana sih solusinya untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang atau untuk menyelesaikan permasalahan di sahabat kalian, check it out di next segmen ini ya, yang menjelaskan solusi dari permasalahan itu. Hai. Oke, balik lagi ke kami di studio. Di sini kita akan melanjutkan apa yang tadi kita jelaskan, bahwa ada solusinya biar hubungan-hubungan seperti Kipli dan si Delon ini tidak terjadi atau terulang. Atau misalnya kalian ada di posisi mereka berdua, kalian akan tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk permasalahan yang pertama itu akan dijelaskan oleh Mas Gali. Gimana Mas Gali? Oke, jadi kita akan membahas relationship repair strategy. Itu adalah upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan komunikasi dalam pertemanan. Fungsinya untuk membangun ulang kedekatan kembali, terutama kedekatan emosional dengan teman kita seperti itu. Dan ada 2 cara umum yang sering kali kita gunakan untuk membangun kedekatan ulang dengan teman kita. Yang pertama adalah komunikasi asertif, yaitu dengan menyampaikan kemauan kita, keinginan kita secara jujur dan tidak bermaksud menyalahkan. Sementara yang kedua adalah komunikasi offline, yaitu dengan bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung agar mendapatkan kedekatan emosional yang nyata. Terakhir, dalam hubungan pertemanan kita juga perlu mematuhi beberapa aturan-aturan yang merujuk kepada etika pertemanan. Nah, itu akan dijelaskan oleh Mikael. Lanjut ke etika komunikasi digital untuk pertemanan ya, dimana etika komunikasi digital untuk pertemanan ini sangat penting karena dalam berkomunikasi kita pasti perlu etika, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, etika komunikasi digital ini sama halnya dengan etika komunikasi biasa, yaitu adalah seperangkat aturan yang mengatur cara berkomunikasi manusia di media digital seperti media sosial, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, di etika komunikasi digital ini ada beberapa prinsip utama. Yang pertama itu adalah menjaga kesopanan dan menghormati orang lain. Lalu yang kedua adalah berpikir sebelum mengirim pesan. Ketiga adalah menghormati privasi teman. Yang keempat adalah menghindari penyebaran hoaks. Lalu yang terakhir adalah memahami konsekuensi tindakan online. Segitu aja sih solusi dari kita ya. Dan semoga solusi yang telah kami jelaskan tadi juga applicable, ya, bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian dari kami kelompok 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku mana